Zahur Mutaharo, mahasiswi Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan cara mengisi instrumen EDM untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Ali Mustafa MPD. Nah, untuk mengisi instrumen EDM ini, saya akan menerangkan langkah-langkahnya satu persatu secara runtut. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu EDM. EDM singkatan dari evaluasi diri madrasah, yaitu suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa EDM ini sangatlah penting karena melalui EDM madrasah dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di madrasah dapat diidentifikasi. Hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program atau kegiatan prioritas dalam penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran madrasah atau RKAM. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengonsultasikan kepada indikator kunci. Mari kita lihat terlebih dahulu indikator kuncinya. Kita buka file modul, karena dosen saya bernama Ali Mustafa, maka saya namai modul ini dengan modul Pak Ali. Nah, kita klik saja. Di sini kita melihat ada beberapa file. Kita klik saja file indikator kunci. Karena saya kebagian yang nomor 1, yaitu standar isi. Maka kita buka yang ini. Langsung saja. Nah, ini filenya. Kita baca dulu nomor 1, standar isi. Komandan 1.1, kurikulum sudah sesuai dan relevan. Mari kita cocokkan. Ya, sama. Selanjutnya yaitu 1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP. Kita cocokkan lagi. Ya, sama. Selanjutnya kita beralih pada indikator kunci. Yang ini. Tim penyusun KTSP terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Kegiatan penyusunan kurikulum melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang terkait. Kerangka dasar kurikulum. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5 kelompok mata pelajaran, yaitu 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurikulum didasarkan pada 7 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik
yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidikan yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sumtulada. Di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan perkasa, di depan memberikan contoh dan teladan. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dengan prinsip alam tak kambang jadi guru, semua yang terjadi, tergelar, dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Lalu, langkah kedua yaitu menuliskan perbedaan antara studi kasus dan indikator kunci. Mari kita lihat studi kasusnya. Bisa kita lihat, studi kasus kali ini adalah sebuah lembaga madrasah, yaitu MI Sunan Ampel. Langsung saja kita cari bagian yang sesuai dengan instrumen EDM tadi, yang memaparkan bahwa kurikulum sudah sesuai dan relevan. Nah, bisa kita lihat, ini adalah bagian yang menerangkan tentang kurikulum. Kurikulum dan silabus yang telah disusun belum direview setiap tahun sesuai dengan keadaan perkembangan. Ini adalah bahan yang kita jadikan untuk mengisi kolom bukti fisik. Nah, langsung saja kita isi. Madrasah telah memiliki kurikulum. Mengapa saya tidak menuliskan semuanya? Karena ada bagian yang diisikan ke dalam kelemahan dan kekuatan, dan itu termasuk langkah ketiga. Langsung saja. Langkah ketiga dan keempat yaitu meredaksikan kekuatan dan kelemahan. Berarti kekuatannya adalah kurikulum telah disusun, dan kelemahannya kurikulum yang telah disusun belum direview setiap tahun sesuai dengan keadaan perkembangan. Nah, langkah kelima yaitu menentukan tahap pengembangan berdasarkan kelemahan. Jadi, bisa kita lihat tahap madrasah ini termasuk tahap kedua, yaitu kurikulum sekolah kami disusun mengikuti panduan yang disusun BSNP, namun masih memerlukan pengembangan. Nah, langkah terakhir atau yang keenam yaitu menarasikan rekomendasi yang diambil dari kelemahan dengan pernyataan madrasah perlu. Jadi, madrasah perlu mereview kurikulum setiap tahunnya sesuai dengan keadaan pengembangan. Nah, itu tadi cara mengisi instrumen EDM secara runtuh. Apabila ada salah kata atau kalimat atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga sedang proses belajar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.